Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di edisi parfum review kali ini gue bakal ngomongin yang namanya 1 million Privé. Kemarin ini gue kan ada sharing video top 5 parfum untuk lebaran. Dan 1 million Privé ini adalah salah satu suggestion gue untuk kalian untuk pakai di saat lebaran. Dan dari komen-komen video itu ada beberapa orang yang request gue untuk nge-review yang namanya 1 million Privé ini. So, kita mulai dari packagingnya. Packagingnya cukup simple, mirip sama dengan 1 million seri lainnya. Cuman ini warnanya bronze. Di sini ada tulisan 1 million Privé. Terus di sini Eau de Parfum Concentration 100 ml. Ada logo Paco Rabanne di atasnya. Di belakang ada sedikit informasi dan di bawah ada badge code-nya. Other than that, it's a very simple presentation, tapi gue suka banget sama botolnya. Karena warna bronze-nya itu classy banget, nggak kayak 1 million yang kuning banget. Yang ini warnanya bronze gitu, tapi black di sini tuh warna gold. Jadi kesannya tuh classy banget, keren. Dan di pencatannya ada 1 million. Di bagian bawah ada seperti informasinya dan badge code-nya. So this is the presentation. Dan warna jusnya itu agak sedikit kecoklat-coklatan seperti ini. Dan kalian pasti wondering, kok itu karena lu suka pakai segini atau enggak? Enggak. Jadi awalnya ini gue sempat split di IFC, tapi habis itu gue juga pakai sendiri, makanya hence tinggal segini. Gue suka banget sama wanginya. So without further ado, kita langsung ngomongin scent dari parfum ini. Sprayernya itu typical sprayer 1 million. Seperti itu, it missed out quite a lot of juice, tapi boom gitu, enak. Opening dari parfum ini itu straight up simple. Lo orang pasti tahu wangi 1 million seperti apa. Nah, ini juga seperti itu, sedikit bubble gummy sweet. Malah untuk beberapa orang mungkin ini lebih sweet dibanding normalnya. Itu cuman di awalnya, guys. Jangan put off karena wangi awal depannya. So, opening dari parfum ini itu perpaduan antara orange dan pipe tobacco. Di sini pipe tobacco-nya tuh bener-bener bagus, guys. Kalau misalnya teman-teman suka wangi tembakau, tapi wangi tembakau yang bentuk pipa itu, pipe tobacco itu, ini bagus banget pipe tobacco-nya. So, straight up, opening dari parfum ini itu perpaduan sweet orange, pipe tobacco, dan tongka. Tongka bin di sini tuh prominent dari awal langsung. Dan perpaduannya itu tuh menurut gue tuh enak banget. Dan bikin parfum ini tuh lebih berkarakter dibanding 1 million lainnya. Mau dia 1 million original atau 1 million bla bla bla, termasuk 1 million laki, ini totally a different kategori menurut gue ya. Ini mengikuti namanya, ini tuh bener-bener privé gitu, bener-bener spesial menurut gue. So, opening dari parfum ini yang gue bilang seperti bubblegummy sweetness-nya itu, kemanisan yang sedikit kayak bubblegum gitu, itu akan berlalu sekitar 5-10 menit. Dan habis itu mulai berubah, yang mulai prominent di situ adalah tobacco-nya. Note yang paling, jadi tembakau itu adalah main player di sini, dibantu dengan cinnamon. Cinnamon itu apa sih namanya? Ya pokoknya cinnamon. Tobacco cinnamonnya itu prominent sampai di kisaran 1 jam pertama. Dan habis itu myrrh mulai take over di wangi parfum ini di mid phase ya. Jadi di mid phase yang paling prominent itu adalah tobacco, cinnamon, sama myrrh. Nah, myrrh di sini memberikan satu karakter sendiri yang bikin dia tuh bener-bener berkelas banget menurut gue. Dan itu udah mulai berbeda banget dengan 1 million yang lainnya. Di sini gue bisa bilang ini 1 million paling berkarakter, paling mewah wanginya itu adalah 1 million Privé ini. So, ketika pipe tobacco-nya itu dibalut dengan cinnamon terus dikasih sama myrrh, wanginya spektakuler menurut gue. Itu enak banget. Dan itu bertahan sekitar sampai 3 jam, 3-4 jam. Itu cinnamon di sana mulai benar-benar dominan, tobacco-nya juga dominan, myrrh-nya mulai keluar.
dan tongkanya itu tuh selalu ada. Tapi ketika dia udah masuk ke total dry down yang bener-bener dry down abis itu, yang lu bisa dapetin adalah of course tongka, dan habis itu lu bisa dapetin cinnamon. Jadi perpaduan tongka cinnamon itu tuh yang bener-bener prominent sampai abis. Dan tobacco-nya sendiri pun itu masih ada sampai dry down-nya, cuman udah mulai tipis. So this is a very very nice scent. Menurut gue wanginya tuh enak banget, cowok banget. Sorry, di sini dry down-nya cowok banget, berkarakter banget, dan berkelas. Itu menurut gue. So kalau misalnya lu orang mau cari signature scent, menurut gue ini salah satu contender yang lu orang mesti pilih, karena ini bagus banget. So setelah ngomongin scent, gue bakal ngomongin ke performance. Performance dari parfum ini tuh bagus, seriously bagus. Untuk projection dia lumayan jauh. Itu bisa dia project sekitar 2-3 jam di awal. Apalagi kalau misalnya kalian di control temperature ya, maksudnya di kondisi ber-AC, bukan buat panas-panasan. Ini oke banget. But kalau misalnya kalian mau pakai ini pun untuk panas-panasan, beware of the number of sprays, karena orang pasti bakal bilang ini cloying. Jadi kalau misalnya untuk panas-panasan, jangan semprot terlalu banyak guys. Oke, tadi gue ngomongin projection, sekarang gue bakal ngomongin longevity. Longevity parfum ini tuh bagus banget di gue. Di gue bisa dapetin seharian, which means kalau misalnya gue pakai buat ngantor itu bisa dapet 8 jam minimum. Apalagi kalau lu semprot di baju, well, mostly gue pakai baju warna hitam, so spray this kind of dark juice itu nggak apa-apa gitu. Gua kalau misalnya semprot di baju itu bisa bertahan lebih dari 8 jam, minimal gue bisa dapat 8 sampai 10 jam. So this is really really good. Dan untuk scent trail dari parfum ini pun juga bagus banget guys. Lu ketika lu berjalan, lu bergerak gitu, wanginya tuh akan keluar, dan it just so beautiful menurut gua. Scent trailnya itu bagus, dan sillage-nya itu lumayan jauh. So, tadi gue udah ngomongin scent, udah ngomongin performance, dan sekarang gue bakal ngomongin occasion. Occasion yang cocok untuk parfum ini sebenarnya adalah malam hari. Cuman, kalau misalnya lu orang nanya, aman gak sih buat dipakai ngantor? Yes, bisa dipakai buat ngantor, dan ini bisa lu jadiin signature scent. Kalau misalnya lu pakai buat ngantor, ya jangan spray terlalu banyak, of course. Tapi, ini lu bisa pakai buat kapanpun sih sebenarnya, cuman lebih disarankan malam ya. Kalau buat siang hari, just control the number of sprays, itu menurut gua. Occasion yang cocok adalah lu mau pergi ngantor, oke. Lu mau pergi kondangan, this is really good one. Also kalau lu mau buat kondangan, buat special occasion, buat festival season, ini juga bagus. Makanya ini masuk ke top 5 parfum lebaran versi gua. Gue udah ngomongin occasion, sekarang gue bakal ngomongin age range. Kalau menurut gue, ini tuh cater towards cowok yang udah di atas 25 tahun guys. So the best one is kalau misalnya lu orang umur 25 sampai 35, lu pakai ini, it's good menurut gue. Well, sampai 40 juga bagus. Tapi kalau lu mau cari yang lebih youthful, go for 1 Million Lucky, karena itu wangi yang lebih cocok untuk di bawah umur 25, karena dia lebih juvenile, lebih youthful, dan lebih mainstream, if I would say. Ini lebih berkarakter. Tapi kalau misalnya yang mau istilahnya di bawah umur 25 pun mau pakai ini, sebenarnya bisa. Ini bisa jadi signature scent. It's a very full of character. Jadi kalau misalnya gini deh, lu orang nanya, kok sebenarnya 1 Million Privé itu wanginya itu seperti apa sih? Well, wanginya itu sebenarnya kayak 1 Million, cuman ini versi lebih upscale-nya dan versi lebih refine-nya kalau menurut gua ya. Kalau misalnya lo tanya lagi, wangi ini mirip apa? Kalau misalnya teman-teman suka yang namanya Pure Havane, anggap aja ini perpaduan antara Pure Havane sama 1 Million, tapi itu cuman ngambil tobacco-nya si Pure Havane yang sedikit cherry tobacco-like, yang wangi gitu, dimasukin ke dalam 1 Million, itu jadi 1 Million Privé. It's really really good menurut gua.
Dan I just can't stop saying about this perfume karena gue memang enjoy banget parfum ini dibanding Well 1 Million original ataupun 1 Million lainnya. So gue udah ngomongin segala macam. Oh, gue lupa soal harga. Well, gue lupa gue beli parfum ini harganya berapa, but I will put in the description box below toko yang kalian bisa beli. Kalian tinggal lihat di sana. Ya, gue bakal melakukan itu dan nggak ngosongin description box. So, gue udah ngomongin scent, performance, occasion, price. I think that's it. Nggak ada lagi yang bisa gue bahas tentang parfum ini karena it's good. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, paling beli dekannya aja dulu to try it out. Dan gue saranin coba pakai ini di ruangan yang lebih adem, which means yang ber-AC. This is beautiful menurut gue. So, thank you guys for watching this video. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, bisa subscribe ke channel gua dan like this video. So, thank you guys for watching this video. Until next time, bye-bye.